Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Syahira Hidayat dari kelas 10 MIPA 6, absen 03. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu menganalisis buku biografi yang berjudul Wu Jiangshang. Selamat menonton. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dan pengenalan tokoh. Wu Jiangshang lahir di kota Liuhe Taichung di Provinsi Jiangsu, Cina pada tanggal 31 Mei 1912. Wu Jiangshang anak kedua dari 3 bersaudara dari Wu Zhongyi dan Fang Fuhua. Wu dan ayahnya sangat dekat dan dia mendorong minatnya dengan penuh semangat menciptakan lingkungan di mana dia dikelilingi oleh buku, majalah, dan surat kabar. Ibu adalah seorang guru dan menghargai pendidikan untuk kedua jenis kelamin. Ayah Wu adalah seorang insinyur yang mendorong kesetaraan perempuan dan menjadi aktivitas terkemuka selama revolusi baru-baru ini, yang dipimpin oleh Su Xiongshang yang memodernisasikan negara. Ayahnya mendukung pemberontakan karena cita-citanya yang modern. Dia bahkan memimpin misi lokal yang memusnahkan bandit lokal dan sepenuhnya memodernisasikan kota kecil Liuhe sambil mencari gadis-gadis dan keluarga kaya dan miskin untuk bergabung dengan sekolah barunya. Yang kedua, kejadian-kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Wu menerima pendidikan sekolah dasar di Mingda School, sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan yang didirikan oleh ayahnya. Wu tumbuh sebagai anak yang sederhana dan ingin tahu dia tidak bermain di luar seperti yang dilakukan oleh anak-anak lainnya. Melainkan, ia mendengarkan radio yang bersaja ditemukan untuk kesenangan dan pengetahuan. Dia juga menikmati puisi dan puisi klasik Cina seperti Analects dan literatur barat tentang demokrasi yang dipromosikan ayahnya di rumah. Wu akan mendengarkan ayahnya membacakan paragraf dari jumlah ilmiah-ilmiah alih-alih cerita anak-anak sampai Wu belajar membaca. Dia meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1923 pada usia 10 tahun untuk pergi ke sekolah normal wanita Suzhou yang jaraknya 50 mil dari rumahnya. Sekolah ini adalah sekolah berasrama dengan kelas-kelas yang pelatihan guru dan juga untuk sekolah menengah biasa. Dan sekolah ini memperkenalkan mata pelajaran sains yang perlahan-lahan menjadi minat tumbuh untuk Wu saat muda. Penerima kepelatihan guru lebih kompetitif karena tidak memungut biaya untuk uang sekolah atau makan dan menjamin pekerjaan setelah lulus. Meskipun keluarganya mampu membayar, Wu memilih opsi yang lebih kompetitif dan menduduki peringkat ke-9 di antara 10.000 pelamar. Pada tahun 1909, Wu lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya dan diterima di Universitas Pusat Nasional di Nanjing. Menurut peraturan pemerintah saat itu, mahasiswa pelatihan guru yang ingin melanjutkan ke universitas harus menjadi guru sekolah selama 1 tahun. Dia pergi untuk mengajar di sekolah umum di Shanghai yang presidennya adalah filsuf terkenal Hu Xi. Wu menjadi ikon politik yang sangat terkenal yang dilihat Wu sebagai ayah kedua dan akan mengunjungi Wu ketika dia berada di Amerika Serikat. Wu sebelumnya adalah guru Wu ketika dia mengambil beberapa kursus di National China College dan dengan cepat terkesan setelah Wu yang duduk di kursi depan agar diperhatikan oleh pahlawannya. Selanjutnya, Wu akhirnya melakukan penelitian ilmiah. Tulisannya dianggap luar biasa berkat latihan awalnya. Kaligrafi Cinanya dipuji oleh orang lain. Sebelum masuk ke Universitas Pusat Nasional, Wu menghabiskan musim panas untuk mempersiapkan studi dengan kekuatan penuh seperti biasanya. Dia merasa bahwa latar belakang dan pelatihannya di sekolah normal wanita Suzhou tidak cukup untuk mempersiapkan mengambil jurusan sains. Lalu ayahnya mendorong untuk terjun ke depan dan memberikannya 3 buku untuk belajar mandiri musim panas itu, trigonometri, aljabar, dan geometri. Pengalaman ini adalah awal dari kebiasaannya belajar sendiri dan itu memberinya kepercayaan diri yang cukup mengambil jurusan matematika pada musim gugur tahun 1930. Dari tahun 1930 hingga 1934, Wu belajar di Universitas Pusat Nasional yang kemudian dipulihkan di Taiwan dengan varian daratan Universitas Nanjing yang mengklaim sebagai penerus sebenarnya. Dan pertama kali mengambil jurusan matematika tetapi kemudian dipindah ke fisika. Dia terlibat dalam politik mahasiswa. Hubungan antara Cina dan Jepang sedang tegang saat ini, dan mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih kuat dengan Jepang. Wu terpilih sebagai salah satu pemimpin mahasiswa oleh rekan-rekannya karena mereka merasa bahwa karena dia adalah salah satu mahasiswa terbaik di universitasnya. Keterlibatannya akan
dimaafkan atau setidaknya diabaikan oleh pihak berwenang. Karena itu, dia berhati-hati untuk tidak mengabaikan studinya. Dia memimpin protes yang termasuk duduk di istana kepresidenan di Nanjing, di mana para siswa bertemu dengan Chiang Kai-shek. Selama 2 tahun setelah lulus, dia melakukan studi tingkat pasca sarjananya di bidang fisika dan bekerja sebagai asisten di Universitas Zhejiang. Dia menjadi peneliti di Institute of Physics of the Academia Sinica. Supervisornya adalah Gu Jiangwei, seorang profesor wanita yang memperoleh gelar PhD di luar negeri di Universitas of Michigan, dan mendorong Wu untuk melakukan hal yang sama. Dia menjadi panutan penting bagi Wu muda yang mengembangkan kepercayaan diri dan terkadang belak-belakan dan jujur ketika memberikan nasihat kepada teman dekat. Lalu Wu diterima di Universitas Michigan, dan pamannya Wu Shouzu menyediakan yang diperlukan. Dia berangkat ke Amerika Serikat dengan seorang teman wanita dan ahli kimia dari Taichung, Dong Rufeng, di atas SS Presiden Hoover pada Agustus 1936. Orang tua dan pamannya mengantarkannya ke Wangpu Bun saat dia naik ke kapal. Ayah dan pamannya sangat sedih ketika ibunya menangis hari itu, dan Wu tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat orang tuanya lagi. Meskipun keluarganya selamat dari Perang Dunia Kedua, dia hanya akan mengunjungi anggota keluarganya yang tersisa beberapa dekade kemudian. Dia melakukan perjalanan untuk kuliah di Cina pada tahun 1970. Yang terakhir, hal yang harus diteladani oleh tokoh ini adalah Wu selalu bekerja keras dan harus berkomitmen adalah jalan hidup. Dan ia juga menasihati orang-orang untuk mengabaikan rintangan, dan ia mengatakan, tundukkan saja kepalamu dan teruslah berjalan ke depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.